Gila ya, orang udah kerja segitu hebatnya, kok masih bisa juga nggak kepilih. 76% tingkat kepuasan, kok masih juga nggak kepilih, hanya 42% yang milih. Tapi bagi saya kita nggak boleh terus kecewa. Ini momentum untuk kita percaya. Ini waktunya anak-anak muda. Kita harus punya pikiran yang progresif. Kita harus edukasi anak-anak muda, edukasi warga Jakarta, bukan hanya warga Jakarta, tapi rakyat Indonesia. Kalau yang namanya kemenangan, itu nggak boleh dilakukan dengan cara-cara yang kotor. Yang namanya memilih seorang pelayan rakyat, itu bukan dilihat dari isu agamanya, saranya, tapi kita lihat dari seberapa dia bermanfaat untuk masyarakat. Kalau saya mikir gini Pak Wimar ya, dari kekalahan kemarin, ini bukan masalah Jakarta, tetapi kekalahan yang dilakukan dengan isu-isu sara, itu efeknya besar. Kenapa? Saya nggak akan pernah lihat nanti gubernur muslim di Bali. Saya nggak akan lihat gubernur muslim di Papua atau di NTT. Kenapa? Karena harus orang Hindu jadi gubernur di Bali. Terserah orang muslim mau kerja sebagus apapun, harus Hindu. Di Papua harus orang Kristen yang jadi gubernur. Karena mau orang muslim kerja sebagus apapun untuk rakyat Papua nggak ada gunanya. Nggak seiman kok. Begitupun di Jakarta. Mau kerja sampai mati pun siang malam untuk mewujudkan keadilan sosial, kalau tidak seiman, percuma. Kemarin ada yang bilang, itu kan bukan masalah seiman. Mungkin banyak isu penggusuran, isu reklamasi. Exit poll SMRC membuktikan orang yang tidak memilih Ahok itu 26% karena merasa tidak seiman, 16% karena memperjuangkan agama. Dan itu kan membuktikan bahwa kinerja Ahok yang sudah semakin baik itu nggak ada artinya kalah dengan isu-isu agama yang sebenarnya nggak pantas dibawa dalam ranah, dalam konteks Indonesia. Itu nggak tepat. Samara, kemarin Pak Yusuf Kalla bilang, bukan bilang ke saya sih, bilang ke media sosial, jangan khawatir akan ada arus Islam garis keras. Tapi kita lihat Indonesia ini isu syariah dan sekuler itu sebetulnya tidak pernah selesai kan. Tahun 45 aja Undang-Undang Dasar kita dipaksakan. Kemudian tahun 59 Dewan Pembuat Konstitusi yaitu Konstituante dibubarkan oleh Soekarno dan dia pasang Undang-Undang Dasar 45. Karena dia kuat ya diam aja. Tapi sekarang diam-diam mereka maju lagi, terus didukung Yusuf Kalla, didukung Prabowo, didukung semua orang, didukung uang juga, Haritanu. Jadi apa betul bahwa ini bisa dibendung? Satu hal lagi, majalah Economist dari Inggris bilang Indonesia ini rupanya sedang kalah dalam perjuangan melawan syariah lah gitu ya. Dan ini negara yang selama ini bangga bahwa dia itu bineka. Sekarang hilanglah mimpi kebinekaan. Bagaimana menurut Samara? Iya, saya juga kecewa ngeliat banyak media asing ya. Kemarin setelah Anies Sandi menang itu, kita lihat di Wall Street Journal gitu, mereka bilang Islam garis keras menang, Islam garis keras menang dan lain sebagainya. Beda waktu tahun 2014. Waktu tahun 2014 pas Pak Jokowi menang jadi presiden, Time tuh langsung majang mukanya Jokowi dan katakan New Hope. Ada harapan gitu. Jadi 2012 kita melihat harapan di Indonesia, 2014 kita melihat harapannya makin tinggi lagi jadi presiden. 2017 kita kalah dengan ketakutan. Saya cuma punya satu pesan, semoga Pak Anies mampu membayar rasa takut warga Jakarta dengan kerja keras yang malam seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok. Pernah ada wawancara saya sama BBC ditanya, Anda kan keturunan Arab, kok dukung etnis Tionghoa? Saya bilang, memangnya kenapa kalau saya keturunan Arab, lalu kenapa kalau Ahok itu etnis Tionghoa? Kita itu lahir di Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama cinta Indonesia. Saya nggak peduli Pak Ahok itu Tionghoa, Arab, India atau apapun. Saya juga nggak peduli saya itu Arab, Tionghoa atau India. Yang saya peduli kita sama-sama warga negara Indonesia, kita mau yang terbaik bagi negara ini. Kita bukan mau memperdebatkan lagi kamu pribumi apa bukan, kamu keturunan Arab atau keturunan Cina, itu nggak penting. Yang penting apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara. Percuma juga ngaku-ngaku pribumi tapi nggak bermanfaat. Percuma juga ngaku-ngaku Tionghoa, ngaku-ngaku Arab tapi nggak bermanfaat bagi negara ini. Saya ingat kata-kata Gus Dur, kalau kamu berbuat baik pada seseorang, berguna, bermanfaat bagi masyarakat, maka Allah, Tuhan tidak akan pernah mempertanyakan apa agama kamu, tapi dia hanya akan mengenang apa yang udah kita berbuat untuk masyarakat. Bolehkah kita baik Islam maupun non-Islam berharap bahwa
agama Islam belum dibajak sepenuhnya oleh Rizik Syihab. Islam tuh pada dasarnya toleran dan moderat. Gak ada ajaran Islam bagi saya Islam dari kecil, dari lahir, saya nggak pernah mendapatkan ajaran Islam yang suka mengkafir-kafirkan orang, ajaran Islam yang menghina orang, yang mengajarkan membunuh seseorang padahal dia saudara sebangsa. Itu bukan Islam bagi saya. Islam itu yang seperti diajarkan Nahdlatul Ulama, dia toleran, dia membumi dengan Indonesia, dia mengajarkan kita untuk menghargai sesamanya. Saya ingat satu kata-kata Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, kalau seseorang bukan saudaramu dalam agama, dia saudaramu dalam kemanusiaan. Dan kita dalam konteks Indonesia, berbangsa, bernegara, kita semua saudara dalam kemanusiaan. Gak boleh kita mengkafir-kafirkan, menghina-hina saudara sebangsa kita hanya karena perbedaan agama, apalagi karena perbedaan etnis yang kita kan gak bisa milih kita dilahirkan dengan etnis apa. Dan bagi saya, orang yang menganggap keberagaman sebagai ancaman, itu tidak menghargai Allah sama sekali. Kalau Allah mau menciptakan kita seragam, bisa nggak? Bisa 1 menit kok. Tapi Allah menciptakan kita beragam supaya kita menghargai satu sama lain. Nilai-nilai Samara ini sebetulnya diperoleh sejak kecil, sosialisasi dari keluarga, atau dari sekolah, atau dari mana? Apa ada nih jalurnya lurus dari kecil sampai sekarang? Cukup lurus lah, orang tua saya nggak pernah mengajarkan saya untuk membunuh orang, mengkafirkan orang, ya kamu jangan temenan sama yang beda agama, nggak pernah. Karena kita sejak dini, kita sadar gitu, kita punya agama Islam, ya kita orang Islam, tapi kan agama itu hubungan kita sama Allah, nggak ada yang orang yang bisa menilai keimanan saya juga nggak mau nilai keimanan semua orang di sini gitu. Dan itu yang harus kita pegang, ketika kita bersosialisasi, bermasyarakat, ketemu orang yang beda agama, ya itu hidup gitu loh. Kita harus hidup, kita harus bisa, apalagi kita satu negara. Udah gitu negaranya juga Pancasila. Kenapa kita harus mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu? Apalagi zaman sekarang lagi lebih keren gitu. Banyak orang yang merasa dapat wahyu, bisa nilai, wah ini kalau misalnya milih Ahok pasti Islamnya setengah-setengah. Kalau dia Islamnya setengah-setengah, dia antara liberal apa Syiah nih. Kalau nggak liberal Syiah mungkin dia kafir kali. Oh kalau misalnya di Arab keturunan Abu Jahal sama Abu Lahab. Ya gitu-gitulah. Mungkin dia merasa dapat wahyu. Kalau bagi saya, orang-orang kayak gitu tuh malah, sorry ya, itu orang-orang yang menista Islam itu yang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka mensejajarkan dirinya sama Allah. Hanya Allah yang bisa menilai batin dan keimanan kita, bukan mereka. Kita harus ingat gitu. Yang saya pelajari juga dari Pak Ahok, harus ingat, ini bukan soal Ahok, ini bukan soal Samara. Ini soal prinsip-prinsip yang kita pegang. Apa itu? Keadilan, keberanian, ketegasan, toleransi, dan lain sebagainya gitu. Orang itu menganggap Ahok itu apa legasinya? Bangun jembatan Semanggi, bangun MRT, bangun jalan, bangun kali jodoh. Iya, itu semua legasi dia. Kita lihat fisiknya. Satu hal yang orang lupakan tentang Ahok, dia sudah menginspirasi jutaan anak muda di negara ini, bukan hanya Jakarta, di negara ini, bukan hanya Jakarta, bahwa kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berbuat sesuatu bagi Indonesia, jangan pikirin kita berasal dari mana, tapi pegang prinsip kita, karena di mana ada prinsip, di situ kita bisa berbuat sesuatu. Ahok kalah karena memegang prinsipnya, tapi dia akan dikenang seumur hidupnya. Gitu. Siapa yang ngomong ya, kalau misalnya sekelompok orang bodoh itu jangan diremehkan gitu. Kalau ada orang bodoh banyak itu jangan diremehkan. Kalau mau, kita harus benar-benar bersuara. Bayangin kalau yang kepilih orang-orang kayak Trump, tapi versi Islam garis keras gitu. Kalian nonton bioskop gitu, bayangin ya, kalian nonton di sinema gitu, perempuan sendiri gitu kan. Laki-laki sendiri gitu, makan gitu, ruangan khusus perempuan, ruangan khusus laki-laki gitu kan. Buat anak-anak milenial nih yang suka pacaran, suka romantis-romantisan, kalian lupakan kalau misalnya presidennya orang-orang yang punya perda syariah. Undang-undang kita berubah jadi khilafah, kelar hidup kalian semuanya. Jadi coba kalian pikirin dari hal-hal yang kecil, jangan kalian pikir politik itu masalah, ya masalah buat undang-undang, masalah segelintir orang di atas, jangan. Karena lama-kelamaan kalau kalian tidak serius, politik itu menentukan hidup kalian loh. Dan ketika nanti negara udah jadi khilafah Islamiyah gitu, udah ada khalifah, kita gitu punya khalifah, kalian baru sadar, coba dulu kita nggak diem ya, udah terlambat. Jadi sebelum terlambat, kita harus beraksi dari sekarang. Pak Presiden, di mana ketegasanmu gitu? Gak bisa, ini juga untuk kebaikan Presiden gitu. Kita percaya kok, Pak Jokowi itu toleran, percaya. Pak Jokowi moderat, percaya. Jokowi itu seorang nasionalis dan Islam moderat. Itu tidak terbantahkan. Tapi sekali lagi ya, diam terhadap intoleransi, itu menghancurkan bangsa ini. Kita udah gak, Pak Jokowi orang Jawa iya, tapi kita udah gak butuh kode-kode sekarang Pak Jokowi. Kita butuh tindakan yang jelas. Hate speech is not freedom of speech, itu jelas. Gitu. Orang yang mengatakan bunuh saudara sebangsa, kafir gitu kan.
dan lain sebagainya. Kalau misalnya terus ditoleransi, apa jadinya negara kita gitu. Tapi saya percaya Pak Jokowi udah harus bersuara lantang melawan orang-orang ini. Ayo dong, kumpulin NU mana nih, Muhammadiyah, kumpulin semuanya. Ini masalah kebangsaan loh, ini bukan masalah pemerintah semata, ini masalah kita semua gitu. Kita ini udah 72 tahun merdeka. Masa iya kita memperdebatkan ideologi 72 tahun yang lalu? Kan nggak lucu ketika negara-negara tertentu gitu ya, misalnya Singapura udah mikirin nanti ke depannya kita bangun apa ya gitu. Untuk sejahterain rakyat gimana ya. Kita masih mikirin ini ideologi yang cocok Pancasila apa Khilafah, kan nggak lucu gitu. Malu-maluin banget, negara kita mundur banget. Itu harus jadi pelajaran buat Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang kerja keras, saya lihat memang dia sangat luar biasa gitu ya. Sabtu Minggu keliling ke daerah-daerah, meresmikan ini, meresmikan itu, meresmikan ini, meresmikan itu. Tapi semua jadi nggak ada gunanya. Ketika nanti muncul sekelompok orang pergi ke masjid-masjid, Jokowi itu Cina loh, Jokowi komunis, jangan pilih dia. Jadi gitu-gitu akan muncul dan kemudian orang-orang peduli. Wah kata ustadz saya gitu kan, kata kiai saya gitu kan. Ini tuh Pak Jokowi itu bukan Islam loh, jadi kita nggak milih Pak Jokowi. Kan sayang banget kalau misalnya ada tokoh yang udah bekerja keras untuk kita dan itu nggak diapresiasi dengan terpilih lagi di periode selanjutnya. Nah tapi jangan ditimpakan ke Presiden Jokowi aja. Kita juga sebagai masyarakat, sebagai generasi muda juga harus cerdas gitu. Ingat, negara ini negara Pancasila. Negara Pancasila itu tidak menjunjung tinggi agama lain di atas agama lainnya. Kita semua sama. Dan ingat, pemerintah itu diwajibkan oleh undang-undang menjamin hak beribadah setiap warga negaranya apapun agamanya. Apapun agamanya. Baik orang Muslim di Papua, baik orang Kristen di Aceh, dimanapun mereka harus dijunjung tinggi. Karena itulah hak mereka beribadah. Sayang saya bukan presiden, tapi kalau saya presiden, kalau ada acara-acara keagamaan yang dibubarkan, udah pasti saya perintahin polisi untuk usut tuntas hal-hal seperti itu. Karena saya diwajibkan, disumpah oleh undang-undang untuk menjaga, dan disumpah oleh Al-Quran untuk menjalankan undang-undang. Saya akan mengkhianati kitab suci saya sendiri kalau saya tidak menjamin hak beribadah setiap warga negara di Indonesia.